Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Gubeng dan pada perjalanan kali ini saya akan pulang menuju ke Bandung naik kereta api Pasundan yang pada hari ini tanggal 1 Agustus 2025 berganti armada menjadi kereta ekonomi New Generation modifikasi. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Pasundan New Generation? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini di stasiun Surabaya Gubeng masih cenderung sepi ya teman-teman. Jalanan pun masih belum terlalu rame. Masih jam 4 lebih 32 menit, sekitar 28 menit sebelum keberangkatan kereta api Pasundan. Nah, saya akan check-in lewat ke stasiun lama, stasiun Gubeng bangunan yang lama. Ini bangunan heritage ya, karena bisa dilihat dari segi desainnya seperti era bangunan masa kolonial. Yuk, langsung masuk aja. Di sana ada loket ya teman-teman untuk beli tiket secara langsung, tapi kayaknya untuk tiket kereta lokal doang. Terus ada juga beberapa kedai dan di area sana ada tempat untuk check-in-nya. Kita langsung masuk aja ya teman-teman. Kalau di Gubeng bangunan lama tidak ada face recognition, jadi harus menunjukkan identitas dan juga boarding pass. Jadi untuk bangunan dari stasiun Surabaya Gubeng ada dua sisi. Ini bangunan lama biasanya untuk kereta-kereta lokal ya, macam kereta Penataran, Doho, ataupun juga Supas. Kalau Surabaya Gubeng baru ada di sana, biasanya untuk kereta-kereta komersil dan juga kereta jarak jauh macam Argo Wilis, Argo Semeru, dan lain-lain. Yang akan segera masuk di jalur 6 adalah kereta api Pasundan yang akan saya naiki. Keretanya masuk jam 4.40 ya, 20 menit sebelum keberangkatan. Untuk penumpangnya saya rasa nggak begitu rame dari Surabaya ini. Mumpung ada di bagian depan, sebelum berangkat, lihat dulu lokomotifnya ya teman-teman. Dari susunan rangkaian, paling depan itu ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4. Di belakang ekonomi 4 ada kereta restorasi pembangkit, dan di belakang restorasi pembangkit ada kereta ekonomi 5, 6, 7. Totalnya membawa 7 K3 ya teman-teman, masih sama dengan stam formasi sebelumnya. Untuk lokomotif dinas dari kereta api Pasundan hari ini adalah CC 2039801 Depo Induk PWT. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak ya. Ada 3 gandar di depan dan juga di belakang. 203 adalah lokomotif yang memiliki bentuk hidung kabin miring seperti ini. Jadi apabila tampak depan, si lokomotifnya keren banget teman-teman. 98 adalah tahun pertama dinas di 1998, 01 adalah nomor absennya, dan Depo Induk PWT. Rumah dari lokomotif ini di Depo Purwokerto. Ternyata kita bertemu dengan Sepuh Ambul. Enggak juga, baru dari depan tadi. Iya. Bawa bagasi ternyata. Ya, nggak bisa back ride. Padahal bayangannya ya. Iya. Ya wes lah, tak ke belakang dulu, Master. Sekarang ini saya duduknya di kereta ekonomi 7 ya. Di kursi nomor 14 rasanya. 14 apa ya? Ada Mas Dimas. Oh, let's go.
Ya, resmi berarti ya, sudah berganti armada dengan new generation modifikasi 14 Alpha. Ada di sini ya. Jadi pembagian hadiah untuk yang ulang tahunnya di bulan Agustus. Ternyata di belakang kereta ekonomi 7 itu ada kereta bagasi, teman-teman. Saya niatnya ambil kereta paling belakang tuh supaya bisa back ride juga ya. Tapi ternyata pada realita hari ini dipasang kereta ijo-ijo. Ini nggak tahu kereta ijo-ijonya bakal ditempel sampai Bandung atau nanti di tengah jalan bakal diputus ya. Ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Pasundan ya. Berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Ngawi, Walikukun, Sragen, Purwosari, Klaten, Lempuyangan, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maos, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Indihiyang, Ciawi, Cipendei, Cibatu, Leles, Nagrek, Rancaikek, dan berakhir di stasiun Kiara Condong. Asli, pemberhentiannya itu banyak banget. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 5.00, kereta api Pasundan yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan di kota Bandung, tepatnya di stasiun Rancaikek dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Saat ini saya duduknya bareng sama Wong Cirebon, Mas Dimas. Siap. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, baik. Kita bakal naik kereta Pasundan ini sampai dengan ke Bandung, teman-teman. Betul. Ini masih agak sedikit ngantuk karena kereta Pasundan kan berangkatnya pagi banget ya, sehingga harus prepare dari jam 4 kurang gitu. Betul. By the way, ini pertama kali nih saya naik Pasundan langsung ganti ke Newkir. Oh, belum nyobain yang adu dengkul berarti? Dulu sih waktu zamannya belum main vlog, sama teman-teman bareng-bareng ke Bandung dari Jogja. Dulu itu masih subsidi kalau nggak salah PSO. Oh iya. Harga berapa gitu lupa. Berarti 2019 ke bawah ya? 2019 ke bawah ya. Kita nikmati perjalanan dengan kereta api Pasundan, karena selama di perjalanan nanti kereta ini bakal banyak banget momennya. Ada momen disusul, ada momen bersilang. Wah, pokoknya seru sih sebenarnya untuk perka kereta api Pasundan ini. Tapi dengan waktu tempuh yang lama aja. Sekarang ini saya mau cerita sedikit dulu ya seputar kereta api Pasundan yang saya naiki. Yang pertama, kereta api Pasundan. Namanya diambil dari julukan wilayah Jawa Barat, yaitu Tanah Pasundan. Lalu untuk kereta api Pasundan juga melayani rute perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Bandung. Tepatnya dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Kiara Condong. Lalu untuk kereta Pasundan adalah kereta dengan rangkaian full ekonomi. Sekarang kereta api Pasundan sudah menggunakan armada terbaru. Nah, dulu itu saya sering banget mengutarakan pendapat kalau kereta Pasundan ini nggak worth it banget dikarenakan menggunakan armada adu dengkul dengan harga tiket mencapai hampir 300 ribuan. Dan untuk perjalanan kereta api Pasundan sejak tanggal 1 Agustus 2025 secara resmi sudah berganti armada menggunakan new generation modifikasi, dan harga tiketnya Rp410.000 sampai dengan Rp430.000, naiknya 60% teman-teman. Di luar dugaan saya sekali, karena setelah saya perhatikan biasanya kenaikan harga tiket kereta itu dari armada adu dengkul menuju ke new generation masih ada di sekitaran 30%, dan ini naiknya nggak masuk akal banget sih, sampai 60% ya. Lalu untuk kereta api Pasundan juga waktu tempuhnya sangat-sangat lama. Dari stasiun Surabaya Gubeng berangkat jam 5 pagi, nyampe di Kiara Condong jam 18.58,
dengan waktu tempuh 691 km. Apabila dibandingkan dengan kereta lain dengan rute Surabaya-Gubeng menuju ke kota Bandung, selisihnya 3 jam lebih. Apalagi kalau dibandinginnya sama Argo Wilis, selisihnya 4 jam, teman-teman. Tapi ya, kita nikmati untuk perjalanan kereta api Pasundan ini, karena nanti selama di perjalanan bakal banyak momen ya. Ini keretanya baru berangkat ya. Kecepatannya sudah ada di angka 90 lebih. Jadi untuk kereta api Pasundan, saat ini kan trainmarknya sudah full E ya teman-teman. Jadi bisa melaju di kecepatan maksimal 100 km per jam. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:36 ya. Kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Mojokerto yang merupakan pemberhentian pertama. Dan stasiun Mojokerto itu punya ciri khas, bangunannya yang punya atap keren sih teman-teman. Nyentrik banget ya. Pada kereta ekonomi 7 KA Pasundan kali ini, saya mendapatkan kereta dengan kode armada K30111BL. K3 merupakan kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 10 tahun dinas di 2010, dan 11 nomor absennya BL. Itu tuh kepemilikannya Depo Blitar teman-teman. Terus ACTS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong 36.900 kg atau 36,9 ton, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 4 bulan 9 2010. Lalu di atas sebelah sana terdapat sebuah kode trainmark E menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam, 41 adalah berat maksimal 41 ton, dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Untuk bugi K5 bentukannya kayak gini ya teman-teman. Tuh, jadi roda kanan kirinya itu kayak ada per yang gede banget. Itu ciri khas dari K5. Untuk suasana di kereta ekonomi 7 saat ini masih lenggang banget ya teman-teman. Banyak sekali kursi yang belum terisi. Tuh, hanya ada beberapa orang saja. So far di sini sekarang AC-nya adem ya. Terus ambience dari lampu-lampunya juga kelihatan cakep. Sekarang sudah tiba di stasiun Jombang ya. Jam 6.00. Ada lumayan yang naik dari Jombang teman-teman. Terus wih, itu kalau nggak ada bagasi bisa back ride bakal cakep banget sih, golden hour banget. Jalur percabangan Kertosono, ada jalur dari arah Malang, Blitar, Kediri, jalur yang di sana ya. Juga pertemuan dengan jalur dari arah Surabaya yang dilewati oleh kereta api Pasundan. Barusan juga kita melewati jembatan Sungai Brantas yang menjadi salah satu sungai terpanjang di Jawa Timur, urutan kedua, dan juga sungai tersebut dijadikan salah satu nama kereta api, yaitu Kereta Brantas, relasi dari Blitar tujuan ke Pasar Senen. Pukul 6:17 ya, tiba di Kertosono on time. Barusan saya beli pecel dulu buat sarapan supaya lebih irit ya teman-teman. Ini udah mau berangkat lagi nih. Ini vibes naik Pasundan tahun 2000-an ya teman-teman. Orang kayak gini. Kebetulan dapat waktu 3 menit tadi. Saya turun dulu di Kertosono, beli pecel 8.000.
Waktu menunjukkan pukul 7:06, kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Caruban. Sudah memasuki Kabupaten Madiun ya teman-teman. Ada juga tuh penumpang yang turun di stasiun Caruban ini. Sekarang stasiun Caruban melayani cukup banyak perjalanan kereta seperti Bangunkarta, Gaya Baru Malam Selatan, Brantas, Matarmaja, Pasundan, Sri Tanjung, Logawa. Jadi lumayan banyak pilihan kereta dari stasiun Caruban. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7:23, kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun. Dan ada lumayan banyak orang yang turun, berarti penumpang tarif khusus juga lumayan ramai ya teman-teman. Di Madiun ini berhenti normalnya 5 menit sampai dengan 7:30, awal 2 menit, jadi total sekitar 7 menitan. Ada pengisian air untuk tangki toilet. Terus di sini banyak logistik-logistik ya teman-teman. Kayaknya baru turun muatan parcel. Stasiun Madiun ini adalah stasiun pusat Daop 7 dan juga ada 2 kereta yang start mula dari stasiun ini, yaitu kereta api Madiun Jaya keberangkatan jam 8 pagi yang nanti bakal menyusul kereta api Pasundan. Pasundan berangkat 7:30, disusul di Wates kalau nggak salah. Lalu ada juga keberangkatan kereta api Bias ya. Itu ada rangkaian kereta Madiun Jaya. Masih tidur di depo ya teman-teman. Bentar lagi bakal dilangsir sih untuk berangkat. Nanti keretanya bakal nyusul kereta ini. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Pasundan di kelas ekonomi. Sudah menggunakan armada kereta New Generation modifikasi, dan yang semula kereta ini menggunakan armada kereta ekonomi adu dengkul 106 kursi, sekarang sudah menggunakan kereta ekonomi berkapasitas tempat duduk 72 kursi saja. Kursinya sudah menghadap arah laju kereta semua ya. Dan dari segi desain interior juga udah kelihatan lebih bagus, lebih estetik, cakep. Untuk fasilitasnya di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada tirai yang bisa dibuka tutup kalau lagi silau. Lalu di sini juga ada meja kecil untuk nyimpen cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Ada kantong juga di sini untuk nyimpen barang-barang kecil. Dari segi legroom, ini udah lega banget ya teman-teman. Saya udah bebas untuk selonjoran. Tuh. Jadi walaupun kursi yang depan di reclining masih aman banget harusnya. Di sini juga ada tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Untuk selisih recliningnya kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi lumayan banget ya. Fasilitas toilet kelas ekonomi ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga belakang. Cek dulu untuk salah satu sisi toilet, karena sama aja ya. Keduanya menggunakan kloset duduk. Dari segi luas kurang lebih kayak gini. Ya sebenarnya luasnya oke sih. Terus ada cermin yang lumayan gede. Di sini ada hand dryer. Ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Tempat tisu, tabung sabun. Ada juga tempat buat nyimpen barang ya. Ini disimpan tisu-tisu lagi. Ada pewangi ruangan, gantungan, klosetnya sudah kloset duduk. Ada tombol flush di sini. Ada juga jet shower, mengalir dengan normal ya. Lalu ada juga pegangan di sini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7:49, kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di stasiun Ngawi. Berhenti di sini normal ya teman-teman untuk naik turun penumpang. Di stasiun Ngawi bertemu dengan kereta lain yaitu kereta api Singasari, relasi Pasar Senen tujuan ke Blitar. Saat ini kereta Singasari sudah menggunakan eksekutif New Image atau kereta eksekutif angkatan tahun 2016 ya.
saya mau ke kereta restorasi dulu. Di sini ada ruang kru ya. Jadi barusan tuh kereta restorasinya bareng sama pembangkit, agak berisik ya. Setelah dari mini pantry, di sini tuh ada ruang makannya ya teman-teman. Jadi ada kursi dengan kapasitas tempat duduk 16 orang, 4-4 saling berhadapan ya. Mas Dimas sudah pesen makan. Saya nanti aja ya karena baru sarapan. Ini sobat perdana, curi start duluan. Udah habis lagi. Wareg. Wareg. Masalahnya belum sarapan. Anda kan udah beli nasi di Sono. Iya. Belum. Ya tapi kan beda. Iya Ini sih. pecel Madiun. Ini pecel mewah. Bener sih. Kereta api Pasundan saat ini melintas langsung di stasiun Solo Jebres. Nah, untuk stasiun ini merupakan stasiun pemberhentian bagi kereta-kereta yang menuju ke jalur lintas utara, seperti kereta api Majapahit, Brantas, Matarmaja, Brawijaya, berhentinya di stasiun itu. Kalau ini adalah stasiun Solo Balapan untuk pemberhentian kereta jarak jauh kelas tinggi di lintas selatan. Sedangkan Pasundan nanti akan berhentinya di stasiun Purwosari yang notabene untuk pemberhentian kereta ekonomi campuran di jalur selatan. Pukul 9:02, kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Purwosari, Kota Solo. Ada yang join lagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:48. Kereta api Pasundan yang saya naiki tiba di Kota Yogyakarta, stasiun Lempuyangan. Awal 2 menitan ya teman-teman. Halo. Oh makasih. Ini mau dilepas ya? Dilepas di Lempuyangan teman-teman bagasinya. Ada Bapak Sepuh Hikari sama Mas Abio, apa kabar? Stasiun Lempuyangan ini merupakan stasiun besar di kota Yogyakarta yang dimana kereta-kereta dengan kelas ekonomi campuran start mulanya dari sini ya, seperti kereta Kahuripan, Bengawan berhentinya di stasiun Lempuyangan. Ada juga stasiun Tugu Yogyakarta yang merupakan stasiun besar untuk pemberhentian ataupun juga startnya kereta-kereta kelas tinggi macam Argo Lawu, Argo Wilis, Argo Dwi Pangga, Argo Semeru, startnya di sana teman-teman, atau berhenti di sana ya. Nah, ini nih udah mulai terlepas. Bahagia sekali sekarang sudah bisa back ride. Mantap ya. Jadi bisa dibilang bagasi ini LD atau luar dinas dan hanya dikirim dari Surabaya menuju ke stasiun Lempuyangan. Dari stasiun Lempuyangan menuju nanti ke Bandung, jadinya bisa back ride teman-teman. Terus di tiap ujung rangkaian kereta api itu pasti ada semboyan 21 sebagai penanda. Nah ini nih yang lagi dipasang Bapak teknisi sebagai penanda ujung kereta atau ujung rangkaian. Barusan yang ada di kiri kereta Joglo Semarkerto Cilacap kayaknya teman-teman. Betul.
Pada pukul 10 lebih 21 menit, kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Wates ya. Dan kita bertemu dengan kereta lain, yaitu kereta api Malioboro Express dari Purwokerto tujuan ke stasiun Malang. Kereta api Pasundan di stasiun Wates ini normalnya berhenti mulai pukul 10 lebih 24 menit sampai dengan pukul 10 lebih 38 menit. Nggak salah dengar teman-teman, berhentinya memang cukup lama di sini karena kereta api Pasundan harus tunggu disusul oleh kereta api Madiun Jaya dari stasiun Madiun tujuan Pasar Senen yang berangkat itu setengah jam di belakangnya. Akan ada kereta yang melintas ya, itu merupakan kereta Bandara YIA, dan kereta Madiun Jaya juga harusnya segera melintas nih. Sekarang ini saya mau makan siang dan sudah memesan satu menu makanan, yaitu nasi telur kulit crispy. Dan ini baru naik dari dapur Solo ya teman-teman. Untuk dalamannya kayak gini kurang lebih. Ada nasi, telur, sambal orek, dan juga ada kulit crispy-nya. Mantap nih. Ini salah satu menu favorit saya juga sih di kereta. Cuman nasi telur ini hanya ada di beberapa kereta ya, terutama kereta-kereta full ekonomi. Kalau kereta-kereta eksekutifan tuh jarang teman-teman. Langsung pakai sambalnya, ini sambalnya mantap banget. Pedas, wangi, wah. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Sambalnya enak banget sih. Sekarang jam 11 lebih 29 menit, tiba di stasiun Kebumen. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lebih 46 menit ya. Kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di stasiun Gombong. Di Gombong, ada yang turun nggak sih? Kayaknya pegawai semua ya itu. Sepertinya nggak ada sih teman-teman. Nggak ada yang turun ya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit ya. Kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kroya, sudah tiba di stasiun paling besar di Daop 5. Dan juga di Kroya ada 2 perpecahan jalur ya. Kereta Pasundan akan mengambil jalur menuju arah ke Bandung, dan juga ada percabangan lain menuju lintas tengah Purwokerto Cirebon. Di Kroya ada pengisian air untuk tangki toilet nih teman-teman. Banyak petugas yang naik ke atas ya. Tuh. Tiap kereta atau gerbong diisi airnya. Asik banget nih. Di Kroya akan ada kereta yang melintas langsung, yaitu kereta api Taksaka teman-teman. Nanti Taksaka akan melintas di jalur 4, berarti di sebelah sana ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lebih 37 menit. Kereta api Pasundan meninggalkan stasiun Maos. Ini ada percabangan ya, ke kiri menuju arah Cilacap. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13 lebih 9 menit. Kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di stasiun Sidareja. Dan masuk Sidareja ini awal sekitaran 6 menit. Di stasiun Sidareja, kereta api Pasundan akan berhenti cukup lama sampai dengan pukul 13 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Teman-teman nggak salah dengar, di stasiun Sidareja akan berhenti cukup lama karena di sini jadwalnya kereta api Pasundan tunggu bersilang kereta api Malabar dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Malang. Kereta api Malabar ini kan nomornya 70 teman-teman, sedangkan Pasundan nomornya 275. Perbedaan kasta yang sangat jauh. Jadi untuk sistem kereta api di Indonesia, penomorannya itu semakin kecil nomor keretanya, semakin prioritas. Penderitaan kereta Pasundan telah dimulai. Yes. Berawal dari Sidareja sini. Silang Malabar nanti lebih dibantainya habis Banjar Ya. sampai Bandung. Ini masih masuk Kabupaten Cilacap nih. Cilacap. Masih Daop 5. Daop 5 Sidareja. Ini dia ya, kereta api Malabar dari Bandung tujuan Malang. Dan tadi bawa satu kereta wisata Sumatera. Kereta wisata Sumateranya disewa teman-teman. Jadi kereta wisata itu bisa pola charteran, disewa satu gerbong untuk rombongan.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:53 kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Banjar. Kita sudah memasuki area Daop 2 Bandung ya teman-teman. Nah, di stasiun Banjar ini kereta api Pasundan awal, kalau nggak salah sekitaran 5 menit awalnya, nanti akan berangkat lagi pada pukul 14:02. Di Banjar banyak penumpang, tapi kok tidak naik kereta Pasundan? Ya jelas, karena sudah ditebak. Mereka naiknya Malabar, kalau nggak Wilis. Di stasiun Banjar ini ada pergantian kru ya teman-teman. Oh itu tuh, masinisnya sudah turun dan digantikan dengan masinis lain dari arah Banjar menuju ke arah Bandung. Jadi untuk Banjar Patroman sudah memasuki wilayah Jawa Barat. Tadi ke sana geser sedikit, itu masuk ke Kabupaten Cilacap, sehingga di sini juga bisa dibilang daerah perbatasan antara Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Waktu menunjukkan pukul 14:22, kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Ciamis, awal 2 menit dari jadwal seharusnya. Di Ciamis ada penumpang yang turun dari kereta api Pasundan ya teman-teman. Tapi memang nggak banyak sih untuk penumpang hari ini. Jadwal keberangkatan kereta api Pasundan yang saya naiki nanti dari stasiun Ciamis pukul 14:33. Berhenti di sini cukup lama, lebih dari 10 menit, karena jadwal kereta api Pasundan akan bertemu dengan rekan sesamanya Pasundan dari arah Kiara Condong tujuan ke Surabaya Gubeng.
pukul 14.54 kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Bertemu dengan kereta api Pangandaran dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Banjar. Ternyata penumpang kereta api Pasundan yang turun di stasiun Tasik ramai juga ya teman-teman. Lumayan. Penumpang Tasik emang selalu rame sih. Pangandaran berangkat dari Tasikmalaya 14.57 ya. Perjalanan kereta api Pasundan di stasiun Tasikmalaya ini akan berhenti sangat lama, dari mulai pukul 14.55 sampai dengan pukul 15.29. Karena kereta api Pasundan jadwal untuk disusul kereta api Malabar. Dan jarak keberangkatan Malabar dengan Pasundan dari Kertosono itu jauh banget ya teman-teman. Kereta api Pasundan kan berangkat Kertosono mungkin jam 6, kalau kereta api Malabar tuh sekitar setengah 9 pagi gitu kalau nggak salah. Ini udah dikejar di stasiun Tasikmalaya. Gila ya. Terus nggak cuman Malabar, nanti di depan juga bakal disusul lagi sama kereta api Argo Wilis. Memang lamanya Pasundan tuh mulai dari arah Sidareja sampai dengan ke arah Kiara Condong teman-teman. Ada kereta yang masuk ya di jalur 4. Itu adalah kereta angkutan Batu Balas. Nah, jadi Batu Balas itu adalah batu-batu kerikil yang bertebaran di sepanjang rel kereta api. Kereta pengangkutnya itu teman-teman. Kereta api Malabar ya, masuk di jalur nomor 2. Teman-teman bisa lihat, penumpang tuh rame banget. Kok nggak ada yang naik Pasundan, padahal udah new gen. Kok semuanya tetap pada naik Malabar? Teman-teman bisa lihat ya, penumpang Malabar gila banget, rame banget dari Tasik menuju ke arah Bandung. Gokil sih Malabar ya. Mas Ambul, Woi, gimana ini? Pasundan udah new gen tapi penumpang Tasik kok tarsusannya naik Malabar semua? Durasi perjalanan sih mas, kan berangkatnya mirip-mirip dari sini tapi jeda tibanya di Bandung tuh lumayan berjarak ya. Sejam. Itulah kenapa alasan waktu tempuh itu menjadi pertimbangan yang tinggi juga buat penumpang. Itulah dia barusan kereta api Malabar sudah berangkat dan kereta api Pasundan masih menunggu waktu keberangkatan sekitar 8 menit lagi. Itulah kenapa ya teman-teman, kereta api Malabar walaupun masih menggunakan armada kereta premium tentunya lebih banyak diminati sama orang-orang
karena memang waktu tempuhnya yang terlampau jauh lebih cepat dibandingkan kereta Pasundan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:37. Baru jalan satu petak dari stasiun Tasikmalaya, kereta api Pasundan harus belok lagi, harus minggir lagi. Berhenti di sini sampai dengan pukul 15:55. Bukan untuk naik turun penumpang, melainkan untuk disusul oleh sang rajanya kereta di jalur selatan, yaitu kereta api Argo Wilis. Dengan perbedaan keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng 3,5 jam, tapi Argo Wilis bisa nyampe Bandung sekitar 45 menit lebih awal dari Pasundan. Emang ini kereta yang satu gak masuk akal sama perjalanannya yang lama. Yang satu gak masuk akal dengan perjalanannya yang cepat. Ya namanya kereta api Pasundan, walaupun sudah ganti new gen, tetepan ya, mesti minggir sama Argo Wilis. Yang satu Kasta Brahmana, yang satu Kasta Sudra. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16:15. Kereta api Pasundan yang saya naiki sudah berhenti kembali di stasiun Ciawi. Di sini kereta api Pasundan belok lagi teman-teman. Harus tunggu bersilang dengan kereta api Serayu dari Pasar Senen ke Purwokerto yang notabene kereta bersubsidi, kereta PSO, kereta adu dengkul dengan nomor yang lebih tinggi. Tapi tetap Pasundan minggir juga. Emang sih Pasundan ini nggak masuk akal, berasa banget lamanya. Itu dia ya teman-teman, kereta api Serayunya sudah mulai terlihat dan jalur dari arah Ciawi menuju ke arah Cipendei merupakan salah satu lintasan kereta dengan tanjakan paling ekstrim dengan kontur tanahnya itu 25 per mil ya. Jadi tiap jarak 1 km terdapat perbedaan ketinggian 25 meter. Sekarang ini saya sudah berada di kereta ekonomi 1 ya teman-teman, tepat berada di belakang lokomotif. Karena saya mau mendengar suara deru lokomotif dari arah Ciawi sampai dengan ke arah Cipendei. Ternyata di ekonomi 1 penumpangnya jauh lebih sepi. Hanya sekitar 3 atau 4 orang doang di sini.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 16.43, kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Cipendei. Awalnya banyak nih teman-teman, awal 7 menit. By the way, di Cipendei sekarang lagi ada pembangunan. Ini mungkin bakal dibangun kios, entah apa ya. Nggak begitu apal. Ini mungkin juga bakal dibikin taman. Dan kereta api Pasundan pas tiba di Cipendei, langitnya bagus banget. Di stasiun Cipendei, depan stasiunnya itu banyak banget yang jualan ya teman-teman. Saya ini udah beli gorengan sama beli jus. Stasiun Cipendei berada di ketinggian 772 meter di atas permukaan laut. Jadi memang stasiun dengan ketinggian yang tinggi ya. Cipendei ini juga menjadi stasiun perbatasan antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Ada tukang cilok dan lain-lain. Kalian jajan apa kalian? Cilok. Cilok. Cilok dan tahu crispy. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18.11 menit ya. Kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Nagreg. Oh iya teman-teman, jadi kita sekarang tengah bertemu dengan kereta api Ciremai dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Semarang Tawang via jalur utara harusnya. Sekarang kereta api Ciremai ini terpaksa harus memutar lewat selatan. Nah, jadi dikarenakan adanya anjlokan kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi Gambir di Pegadaian Baru sekitar setengah 4 sore, mengakibatkan kereta api yang seharusnya lewat jalur utara menuju ke Cirebon harus diputar lewat jalur selatan. Barusan kereta api Ciremai sebagai pembuka jalur kereta yang lewat ke selatan, bertemunya di stasiun Nagreg. Kabarnya akan banyak kereta api dari arah Jogja menuju ke arah Jakarta ataupun juga sebaliknya yang nanti lewat ke sini teman-teman. Jadi benar-benar hari ini bakal hektik banget jalur lintas selatan. Turut berduka untuk kereta api Argo Bromo Anggrek dan semoga perjalanan kereta cepat kembali normal dan aman untuk perjalanan ke depannya. Kadang saya kalau ngelihat kereta anjlok gitu ya teman-teman, apalagi susunan kereta Argo Bromo Anggrek dan Argo Semeru waktu itu mirip-mirip, full kelas eksekutif dengan kereta kompartemen. Lihat kondisi anjlok kayak gitu ya, jadi kayak kebawa memori 2 tahun lalu sih. Buset, penumpang panoramik Turangga rame banget. Gila, gokil ya. Nah, yang baru masuk ini kereta Turangga relasi Bandung Surabaya Gubeng. Barusan teman-teman tahu sendiri, kereta api Ciremai baru berangkat ya dari Nagreg ke arah Lebak Jero.
Mungkin kereta api Ciremainya belum melintas langsung di stasiun Lebak Jero, mengakibatkan kereta api Turangga yang seharusnya melintas langsung harus ditahan dulu teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi harus ada spare jarak aman. Kereta itu tidak boleh terlalu dempet-dempetan. Dan pos untuk menandakan jalur tersebut aman adalah tiap-tiap stasiun. Turangganya udah mau berangkat lagi. Berarti Ciremainya barusan udah melintas langsung di stasiun Lebak Jero. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Pasundan sudah berangkat kembali dari stasiun Nagreg ya. Sekitaran mungkin 25 menit ke depan, keretanya akan tiba di tujuan saya, stasiun Rancaekek. Oleh karena itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Kereta api Pasundan merupakan kereta dari Surabaya Gubeng tujuan ke Kiara Condong Bandung, dan untuk armada kereta Pasundan adalah full kelas ekonomi. Secara resmi tanggal 1 Agustus 2025 sudah di-upgrade menjadi armada kereta New Generation, setelah yang semula kereta api Pasundan ini berkutat dengan armada kereta ekonomi adu dengkul dengan harga tiket 290 ribuan. Nah, teman-teman bisa bayangin harga tiket hampir 300 ribu dengan kereta adu dengkul itu sangat-sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, saya selalu menyuarakan supaya Pasundan ini digantikan rangkaiannya dengan yang lebih baru. Alhamdulillah sekarang sudah terlaksana. Namun, perjalanan kereta api Pasundan setelah berganti rangkaian, kenaikan harganya lumayan tinggi teman-teman. Setelah saya analisa beberapa waktu ke belakang, kereta-kereta lain yang semula armada 106 tempat duduk berubah menjadi kereta New Generation. Contohnya seperti kereta api Logawa, kereta api Progo, memang ada kenaikan harga tiket. Kenaikannya juga masih dianggap batas wajar, sekitar 25 sampai dengan 30%-an. Ya, antara 20 sampai 30% sih. Tapi kalau kereta api Pasundan, kenaikan harga tiketnya ekstrim banget, sekitar 59%. Dari harga Rp290.000 hingga mencapai kenaikan Rp430.000. Asli, kalau dibilang mahal, ini mahal banget teman-teman. Pertanyaannya, apakah kereta api Pasundan ini nyaman keretanya? Saya bisa jawab, kereta New Generation sudah pasti nyaman. Kursinya sudah menghadap arah laju kereta, AC-nya dingin, dan selama perjalanan alhamdulillah saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. AC-nya cenderung adem. Namun apabila ditanya apakah kereta api Pasundan ini worth it dengan harga Rp410.000 sampai dengan Rp430.000, untuk saya pribadi, menurut saya overpriced, kemahalan. Kenapa kemahalan? Karena worth it atau tidaknya itu ada beberapa faktor yang saya perhatikan. Yang pertama dari harga tiket. Harga tiketnya sudah mahal. Yang kedua, dari waktu tempuh perjalanan. Kereta Pasundan, waktu tempuhnya 14 jam. Terus yang ketiga, dari jam keberangkatan. Subuh banget, jam 5 pagi. Nyampe Bandung juga udah lepas maghrib. Jadi perjalanan gelap ketemu gelap. Itu yang membuat perjalanan Pasundan ini terasa tidak worth it. Karena walaupun keretanya nyaman, tapi dengan waktu tempuh yang lama, dengan harga tiket yang tinggi, saya rasa gak masuk akal aja gitu loh. Apabila teman-teman tanya, lalu dari arah Surabaya menuju ke Bandung, kalau dibandingkan dengan kereta lain, ada kereta api Mutiara Selatan dengan kereta api Harina Pagi. Lebih worth it mana? Nah, kalau pembandingnya Mutiara Selatan, saya rasa agak sulit. Walaupun jalurnya sama, tapi keberangkatan Pasundan itu pagi hari, sedangkan Mutiara Selatan itu di waktu malam.
lebih fair emang membandingkannya dengan kereta api Harina apabila sama-sama keberangkatan Surabaya ke Bandung ya teman-teman. Harina itu berangkat jam 5:50 waktu Indonesia Barat, 50 menit di belakang kereta api Pasundan, tapi tiba di Bandungnya jam 16.50-an, 2 jam lebih awal dibanding kereta api Pasundan. Selisih waktu tempuhnya aja tuh 3 jam. Dengan waktu 3 jam, saya bisa melakukan banyak hal. Makanya, kalau dari arah Surabaya menuju ke Bandung, ya mungkin saya bakal lebih pilih kereta api Harina pagi dengan perjalanan via jalur lintas utara. Karena pembandingnya ini sulit ya, kereta api Pasundan itu hanya bisa dibandingkan dengan kereta api Mutiara Selatan apabila dengan kelas ekonomi, ya kalau dengan kereta api Harina bisa dibandingin juga, tapi jalurnya beda. Kalau dibandingkannya dengan Turangga atau Argo Wilis, sudah tentu sangat amat berbeda karena kelasnya tidak sama seperti itu. Ya, overall untuk perjalanan kereta Pasundan ini menyenangkan, momennya banyak, tapi balik lagi. Menurut saya pribadi, harga tiket kereta api Pasundan ini masih tidak masuk akal sih. Kebetulan di hari sekarang saya dapat harga promo Rp369.000. Menurut saya kalau dapat harga 370 ribuan, hitungannya masih ya oke lah, boleh lah. Tapi kalau udah lewat 400 ribu, saya mending pilih kereta api Harina yang harga tiketnya lebih murah, perjalanannya lebih cepat, nggak apa-apa deh dapat kereta premium walau duduknya mundur. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk perjalanan kali ini naik kereta api Pasundan. Sesaat lagi akan tiba di tujuan saya, stasiun Rancaikek, jadi kita siap-siap dulu. By the way, saya juga sempat posting pertanyaan ke netizen. Dengan harga yang sama, pilih kereta api Mutiara Selatan atau kereta api Pasundan. Sekitar 84% orang atau 1.414 orang memilih kereta api Mutiara Selatan. Dan apabila dibandingkan dengan kereta api Harina, sekitar 91% atau 1.421 orang memilih kereta api Harina. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan utarakan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat jalan sampai berjumpa lagi di perjalanan Anda berikutnya. Bilanglah sesaat lagi tiba di Rancaikek lagi. Woi. Thank you Mas Zikri. Lanjut, nggak aman nanti pulangnya. Ayo Mas Dimas. Yuk. Siap. Ayo Mas Garda. Thank you ya. Selamat hunting. Selamat menikmati perjalanan Kutsel yang penuh lika-liku. Selamat ngantek. Antek puong. Nah, ini Mas Hikari akan saya culik. Mbak, duluan ya Mbak ya? Yo, ke depan dulu, kambul dulu kita. Mas Risang, thank you. Mas Risang mau tak culik Rancaikek, gak mau orangnya. Sombong kali. Akhirnya. Loh, kemana Mas Ambulnya? Nggak ada. Pindah belakang tah? Bye. Oh, pada di belakang. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Surabaya, kurang lebih selama 14 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di Kabupaten Bandung, stasiun Rancaikek. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Pasundan New Generation hari perdana. Seneng banget ada kereta nyaman yang berhenti di stasiun Rancaikek. Walaupun ya harga tiketnya masih mahal banget sih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir naik kereta api Pasundan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.